Assalamualaikum Beda, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Baraya pernah mengalami hidup di bawah pimpinan presiden yang buta dan tuli, yang tidak bisa membedakan benar dan salah, yang tidak bisa melihat fakta dan realitas? Saya sebagai warga negara Indonesia, alhamdulillah tidak pernah mengalami itu sampai sejauh ini. Presiden Indonesia baik-baik saja dipilih oleh rakyat atau representasi dari kehendak rakyat. Tidak pernah lebih daripada itu. Cuman saya khawatir bahwa di masa yang akan datang, saya akan hidup di bawah presiden yang buta dan tuli dan tidak bisa melihat. Saya khawatirnya seperti itu. Tidak bisa melihat kenyataan. Kemarin Pak Prabowo Subianto itu mengajukan sebuah wacana bahwa sawit akan ditanam juga di Papua. Itu membuat saya khawatir. Dalam pandangan Pak Prabowo Subianto, sawit itu berkah, sawit itu kebaikan, dia itu pohon yang ada daunnya, dan karena itu ketika kita menanam pohon di situ, kita akan mendapatkan manfaatnya dan relatif tidak merusak lingkungan. Itu dalam pikiran Pak Prabowo Subianto. Ya, tentu saja kita tidak akan pernah menafikan manfaat dari sawit, bahwa di situ menggerakkan ekonomi, bahwa itu turut serta dalam membangun bangsa Indonesia, ekspornya itu bisa memberikan kita devisa yang luar biasa dan sebagainya. Hal-hal semacam itu adalah hal yang tidak bisa kita tolak, itu bisa kita pastikan. Hanya saja kemanfaatan ekonomi dari perkebunan sawit itu kan tidak sebesar dampak buruk yang dihasilkan untuk bangsa ini, khususnya dalam jangka panjang, bahwa sawit itu mungkin akan kita andalkan dalam penerimaan devisa dalam 10-20 tahun ke depan, itu bisa saja terjadi. Tetapi setelah itu, hutan yang dirubah menjadi lahan sawit itu kan tidak bisa dikembalikan, itu menjadi permanen atau setidaknya membutuhkan ratusan tahun untuk dikembalikan. Jadi kalau kita hanya membutuhkannya dalam 2 dekade tetapi kita justru malah menghancurkan alam kita sampai ratusan tahun berikutnya, bukankah itu adalah tindakan yang konyol? Nah, di episode kali ini saya ingin menjelaskan kepada Baraya bahwa wacana, bahkan sekedar wacana pun, wacana terkait dengan penanaman sawit di Papua itu resikonya terlalu besar dan bisa saja menjadi bencana ekologis, bencana sosial, dan bencana politik yang dampaknya itu akan menjadi sangat masif. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Nggak usah intro, kelamaan. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perkebunan dengan hutan itu adalah dua hal yang berbeda. Sehingga penyebutan sama-sama ada daunnya itu sama sekali tidak relevan untuk diucapkan, apalagi oleh seorang presiden. Kenapa seperti itu? Saya ingin uraikan beberapa di antara perbedaannya ya. Yang pertama, perkebunan itu meniscayakan perubahan kontur tanah dan struktur serta lapisan tanah. Jadi ketika kita membangun perkebunan, maka tanah yang bergelombang harus diratakan, kemudian sungai-sungai akan dibelokkan, kemudian didirikan banyak sekali selokan-selokan, kemudian ada tanggul-tanggul dan lain sebagainya. Nah, ini mengubah kontur daratan secara keseluruhan. Itu adalah hal yang pertama. Kemudian yang kedua, perkebunan itu membutuhkan pupuk yang secara alamiah justru tidak boleh ada di sana. Nah, penyediaan pupuk ini juga lagi-lagi akan mengubah unsur hara di dalam tanah. Dan karena itu, maka semua ekosistem itu akan berubah di atas perkebunan. Itu hal yang kedua. Kemudian yang ketiga, perkebunan itu monokultural. Dan karena itu, dia akan membatasi dan atau menghilangkan komoditas-komoditas atau tumbuhan-tumbuhan yang lain selain dari yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manusia di area itu. Jadi kalau dulu mah dalam satu petak hutan seluas 1 hektar ada begitu banyak tumbuhan, ada begitu banyak hewan dan sebagainya, maka kalau jadi perkebunan, dalam hal ini perkebunan sawit, maka tanaman yang boleh ada di situ hanya sawit. Selain tanaman sawit, maka yang lain disebut sebagai hama atau gulma. Begitu kan? Walaupun aslinya dia ada di situ, tetapi ketika dia sudah berubah menjadi perkebunan, maka dia sama sekali tidak boleh diterima. Demikian pun dengan hewan-hewan. Hewan-hewan di hutan itu ekosistemnya sudah terjaga. Harimau jumlahnya sekian sudah seimbang dengan jumlah buruannya. Ulat itu sudah seimbang dengan daun yang dimakannya. Semuanya seperti itu. Tetapi ketika sudah jadi perkebunan, maka harimau dan babi hutan dari statusnya awalnya adalah hewan langka berubah menjadi hama. Babi hutan kalau masuk perkebunan kan jadi hama.
Betapapun babi hutan itulah sebenarnya pemilik dari tanah itu, dari leluhur sebelum-sebelumnya memang habitatnya udah ada di sana. Ketika sudah berubah menjadi perkebunan, dia berubah menjadi hama. Demikian pun harimau, harimau berubah menjadi ancaman. Dan itu adalah hewan-hewan yang besar, yang kecil-kecil juga sama aja gitu. Jadi ada ulat-ulat yang biasanya ada di sana, ada kupu-kupu yang ada di sana, serangga, cacing, dan sebagainya juga ada di sana. Itu semuanya tidak boleh ada di sana dan disemprotin sama pestisida dan insektisida. Semuanya dirubah menjadi sawit. Dan dalam hal itulah maka hutan dengan perkebunan lagi-lagi itu sangat berbeda. Kemudian perkebunan yang monokultural itu juga berinteraksi dengan tanahnya dengan cara yang sangat berbeda dengan kalau dia adalah hutan. Kalau monokultural akarnya ya segitu-segitu saja, kemudian berhadapan dengan sungai ya begitu-begitu saja, berhadapan dengan angin begitu-begitu saja. Nah, kalau hutan itu kan sudah sangat berbeda, akar satu dengan akar yang lain saling menunjang, kemudian hewan satu dengan hewan yang lain sudah menunjang dan sebagainya. Maka ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa hutan itu tidak sama dengan perkebunan, dan sawit tidak sama dengan pohon yang lain betapapun sama-sama ada daunnya. Dan ingin saya tegaskan, ini baru perbedaan di permukaan. Kalau kita melihat sawit sebagai industri, sebagai yang menggerakkan ekonomi, maka itu kan harus dibuat dalam skala yang sangat besar, skala yang sangat-sangat masif. Dan karena itu, maka biasanya perubahan dari hutan berubah menjadi perkebunan itu harus dibakar. Karena itu adalah cara yang paling instan dan cara yang paling murah. Maka saya tanya kepada Baraya, sejak kapan hutan di Sumatera itu berubah menjadi lahan sawit? Sejak zaman Orde Baru, khususnya mulai terjadi dan marak itu di tahun 1995. Dan apa yang terjadi? Di tahun 1997 terjadi kebakaran hebat. Nah, kebakaran ini bukan hanya sekedar kebakaran yang akhirnya yang ya cuman disemprot sama damkar dan sebagainya, enggak sebatas itu. Tapi ini mengganggu aktivitas manusia di seluruh Asia Tenggara. Seluruh Asia Tenggara, Baraya, bayangkan ya. Jadi misalkan Changi Airport itu sempat beberapa hari tidak bisa digunakan. Pesawat tidak bisa lepas landas di sana. Begitupun yang ada di Malaysia, begitupun dengan ada yang di Myanmar, Kamboja dan sebagainya. Semuanya kena asap. Dan ditambah lagi dengan penyakit yang berhubungan dengan pernapasan itu meningkat drastis. Kematian yang disebabkan olehnya itu meningkat drastis. Baraya yang pernah mengalami kejadian tahun 1997, itu Indonesia tuh diolok-olok, dicela, dimusuhin sama negara-negara tetangga. Bahkan dulu sampai ada lagu parodi gitu ya, yang berhubungan dengan itu. Dengan kebakaran hutan itu memalukan sekali, Baraya, dan merenggut banyak jiwa manusia, dan ditambah dengan kelumpuhan ekonomi yang sangat besar. Indonesia dimusuhin, dan itu baru tahun 1997. Lalu 1999 kejadian lagi, tahun 2005 kejadian lagi, 2006 2009 kejadian lagi, 2013 itu sampai memicu keretakan diplomatik yang sangat luar biasa Indonesia, Malaysia dengan Singapura. Karena kita tuh dibully. Bayangin aja, Baraya, hutan dibakar, asapnya mengelilingi semua Asia Tenggara, menghentikan kegiatan ekonomi dan menyebabkan kematian pada banyak pihak. Itu Indonesia pelakunya. Dan bukan hanya 2013, dilanjut dong 2014, 2015, ini adalah salah satu yang terburuk, kemudian 2019. Mungkin Baraya tidak banyak mendengar berita yang semacam ini kecuali yang tahun 97 itu. Mungkin ya, mungkin. Karena memang akses terhadap berita kebakaran ini dibatasi. Tetapi di luar negeri, Indonesia tuh bahan olok-olokan. Sekarang kita tuh suka mikir, kenapa ya orang Malaysia benci banget sama kita? Kenapa sih orang Singapura itu benci banget sama kita, ngeremehin kita? Ya karena pada waktu itu tuh ekonomi mereka lumpuh. Dan kesehatan keluarganya itu terganggu gara-gara ada pembakaran hutan yang jelas dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Terjadi di Indonesia, baik oleh pemerintahannya dalam tanda kutip maupun oleh pihak swasta. Tapi yang jelas ada pembakarannya di Indonesia. Nah, itulah awal mula dari perubahan hutan berubah menjadi sawit. Jadi untuk mengubah dari hutan jadi sawit aja, effortnya, kerugiannya itu luar biasa, fantastis. Dan lagi-lagi ketika kita berpikir bahwa Pak Prabowo Subianto mewacanakan akan juga menanam sawit di Papua, apa yang dipikirkannya? Apakah kita akan melihat bahwa Papua juga akan kebakaran sama seperti Sumatera kemarin? Apakah kita akan melihat Papua juga itu akan ada banjir bandang dengan gelondongan-gelondongan kayu sama seperti yang di Sumatera? Apakah itu yang dibayangkannya? Pak Prabowo lagi-lagi berpikir bahwa
Sawit itu berkah, sawit itu anugerah bahwa dia bisa dijadikan bahan bakar alternatif, misalkan biofuel dan lain sebagainya. Gini saya jelasin, bencana ekologis kalau misalkan terjadi di Papua ya. Selain masalah-masalah yang tadi itu, Pulau Papua itu khas, unik. Secara geologis dan geografis itu memang berbeda dengan banyak pulau lain di Nusantara. Hewan-hewannya berbeda. Burung-burungnya, tanamannya banyak yang endemik di sana, banyak yang eksotik di sana. Nah, kalau di sana hutannya dibakar, banyak di antara mereka yang akan jadi punah. Atau kalaupun ada yang mereka berhasil mengungsi, kabur, kemudian ketika hewan-hewan itu balik lagi ke tanah mereka yang semula, sudah berubah menjadi sawit. Dan kemudian mereka tiba-tiba statusnya berubah dari hewan langka menjadi hama. Cendrawasih itu bisa jadi hama, kasuari itu bisa jadi hama, kalau itu ada di lahan perkebunan sawit. Baraya pikirkan itu. Dan bukan hanya soal itu, ini juga dampak sosialnya besar. Dampak sosial itu maksudnya orang-orang Papua itu sudah punya tanah adat. Di sana sudah punya ekosistem. Mereka tuh sudah hidup di sana dengan gaya bahasanya, dengan tutur katanya, dengan budaya dan tradisinya. Mereka sudah memiliki kekhasan di sana. Kalau sampai di sana juga diubah menjadi sawit, apa yang terjadi? Sengketa lahan, Baraya. Itu dijamin sengketa lahan. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Nusa Tenggara Barat, sengketa lahan di Indonesia itu mencapai ratusan ribu hektar. Jumlah kepala keluarga yang diusir dan atau diambil alih tanahnya itu mencapai 183.000 kepala keluarga. Nah, apakah itu juga akan terjadi di Papua? Coba bayangkan dampak politiknya seperti apa. Orang Papua tuh sering, banyak di antara mereka, tidak semua, tapi banyak di antara mereka yang mengidentifikasi kami itu berbeda dengan orang Indonesia di sebelah barat. Kami itu karakteristik fisiknya seperti ini, karakteristik budayanya seperti ini, dan lain sebagainya. Kami itu terlalu banyak perbedaan. Sekarang ditambah lagi dengan ini, pecah Baraya. Makanya dalam hal ini tuh saya sering berpikir apakah Pak Prabowo itu melihat gitu, melihat realitas atau tidak gitu. Kan ini katanya ketahanan pangan buat biofuel dan sebagainya. Justru isu ketahanan pangan ini bahkan lebih fatal lagi. Coba Baraya tanya, ketahanan pangan macam apa yang sebenarnya diperjuangkan? Bikin sawit di Papua itu apa? Orang Sumatera sebelum ada sawit mereka tuh cukup makan. Orang Kalimantan sebelum ada tambang batu bara mereka tuh cukup makan. Yang kurang makan tuh orang Jawa. Karena pulaunya sudah habis karena terlalu banyak populasi manusia. Itu kan? Jadi kalau misalkan urusannya adalah ketahanan pangan, orang Papua tuh ketahanan pangannya kuat, orang Sulawesi itu ketahanan pangannya kuat, yang nggak kuat tuh Jawa. Jadi kalau misalkan isunya adalah ketahanan pangan, habis kita, semakin pecah kita. Atau misalkan isu yang lainnya yang lebih kocak, misalkan ya maaf, itu adalah karena biofuel yang tadi itu. Biofuel itu adalah bahan bakar sementara dalam tanda kutip transisi. Semua negara-negara maju di seluruh dunia sekarang sedang bergerak ke arah yang lebih maju. Mungkin dalam 1-2 dekade ke depan, mobil-mobil, motor-motor hidrogen itu sudah berkembang kemana-mana. Dan mereka tidak lagi membutuhkan biofuel. Lagi-lagi sekarang saya katakan, kalau memang sawit ini digunakan untuk biofuel, yang relevansi digunakannya hanya untuk 10-20 tahun ke depan, tetapi kerusakan lingkungan tidak bisa dikembalikan, itu proses berpikirnya gimana? Tapi ya itu saya juga mungkin gak bisa nyalahin Pak Prabowo secara berlebihan karena ya kita mau sudah tahu ya bahwa Pak Prabowo itu informasi-informasi yang masuk ke dalamnya itu disortir gitu atau diverifikasi gitu. Saya nggak tahu, makanya kemarin pas saya bikin video yang Pak Prabowo itu anti kritik gitu ya dan sebagainya, kayaknya itu juga nggak didengar deh. Yang mendengarnya mungkin adalah Pak Deddy Kobisa, Pak Rocky Gerung, Ibu Najwa mungkin mendengar itu. Dan ya saya juga dalam video itu sebenarnya agak berlebihan menyebut bahwa mereka itu sama sekali tidak mengkritik gitu ya. Sebenarnya ya mereka mengkritik, cuman intensitasnya tidak sebesar sebelumnya. Dalam hal itu memang saya mengeneralisir lebih besar lagi. Cuman maksud saya pada waktu itu video saya itu kemarahan yang membuncah soal kenapa Pak Prabowo itu benar-benar diisolir gitu. Jadi kritik terhadap dia tuh nggak kedengaran, kemudian
apa yang dia keluarkan sebagai kebijakan juga nampaknya itu tidak didasarkan pada informasi-informasi yang datang dari rakyat. Jadi Pak Prabowo tidak memiliki akses terhadap rakyat, rakyat juga nampaknya tidak memiliki akses terbuka dengan Pak Prabowo Subianto. Itu dugaan saya. Karena apa? Ya karena sepertinya Pak Prabowo itu selalu dapat laporan-laporan palsu sehingga ketika keluar pernyataannya itu agak beda, bukan agak beda, sangat beda dengan apa yang terjadi di lapangan. Nih, ini yang kita ketahui kemarin misalkan ya. Pak Prabowo itu datang ke Aceh, tapi cuma ke pinggirannya doang. Bukan ke pusat bencana yang terisolir dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian menginap di hotel, yang hotelnya itu hanya menyala pada saat kunjungan Pak Prabowo saja. Sebelumnya mati, sesudah Pak Prabowo berangkat, itu mati lagi. Kemudian kita juga mengetahui ketika Pak Prabowo berkunjung itu ada tenda-tenda yang dibangun untuk ini dan sebagainya. Padahal itu adalah tenda-tenda yang kosong, dan setelah inspeksi itu, ya tendanya dibongkar lagi gitu. Jadi ada orang-orang di sekeliling Pak Prabowo itu yang memberikan informasi-informasi dan data-data yang miss, yang keliru gitu. Kemudian kita juga mengetahui Pak Bahlil, nah ini mah terbuka di media gitu ya. Pak Bahlil melaporkan pada Pak Prabowo bahwa hari ini Aceh 97% listriknya akan nyala lagi, padahal tidak. Justru sebaliknya, hanya 3% yang nyala gitu ya, sisanya tidak. Kemudian ada kerusakan parah di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Yang dikatakan anak buah Pak Prabowo itu apa? Ya ini bencananya sebenarnya nggak sebesar yang di media sosial, ini baik-baik aja dan bisa tertangani. Makanya Pak Prabowo langsung bikin misalkan kebijakan orang luar nggak usah nyumbang karena kita mampu gitu ya. Walaupun orang Aceh ngibarin bendera putih gitu, tanda menyerah, nggak usah khawatir, kita sudah baik-baik aja. Jadi informasi-informasi yang dari rakyat itu nggak pernah sampai ke Pak Prabowo kayaknya gitu. Ya makanya sekali lagi saya tuh kemarin tuh jadi galau sampai-sampai Pak Deddy Kobisa, Ibu Najwa Shihab saya tuntut untuk mengkritik gitu karena jarang sekali mengkritik, ya itu mungkin berlebihan, tapi dan bahkan video ini pun juga nggak akan didengar mungkin sama Pak Prabowo dan lain-lainnya. Mungkin ya saya sih masih tetap berharap Pak Rocky Gerung, Pak Deddy Kobisa itu menyampaikan kritik kepada, kan mereka tuh sebenarnya punya akses untuk itu gitu. Jadi ya saya mohon maaf kalau misalkan saya menyebut mereka itu sama sekali tidak mengkritik, tapi saya sangat berharap banget agar mereka tuh benar-benar memiliki atau memberikan kepada kita jembatan atau akses agar suara kita tuh didengar oleh Pak Prabowo Subianto dan agar suara Pak Prabowo Subianto itu langsung terhubung dengan rakyatnya. Please. Ya, itu sajalah baraya curhatannya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.